Bayangkan jika saya katakan bahwa sebagian besar yang kita ketahui tentang mumifikasi Mesir sebenarnya berbeda dari kenyataan yang sesungguhnya. Selama berabad-abad, para ahli telah menemukan bukti baru yang mengubah pemahaman kita tentang proses paling terkenal dalam sejarah Mesir kuno ini. Apa yang diajarkan di sekolah hanyalah versi sederhana dari cerita yang jauh lebih kompleks dan menakjubkan. Jadi, apa saja yang sebenarnya kita salah pahami tentang mumifikasi? Ketika kita berbicara tentang mumifikasi, sekolah mengajarkan bahwa prosesnya mirip di setiap zaman dan untuk setiap orang. Kenyataannya, mumifikasi di Mesir kuno berkembang melalui beberapa fase yang sangat berbeda. Ini adalah momen ketika kita mulai menyadari bahwa sejarah tidak seputih hitam seperti yang kita bayangkan. Ada nuansa, ada variasi, dan ada banyak hal yang tidak pernah disinggung dalam buku pelajaran kita. Mari kita lihat sejarahnya lebih dekat. Pada periode Kerajaan Lama, sekitar 2686 hingga 2181 sebelum Masehi, prosesnya sangat sederhana. Tubuh dibalut dengan pembungkus linen dan ditempatkan dalam makam, itu saja. Namun, pada Kerajaan Baru, terutama sekitar 1550 hingga 1070 sebelum Masehi, prosesnya menjadi jauh lebih rumit dan canggih dengan tahapan yang sangat terstruktur. Perbedaan waktu ini menunjukkan bahwa orang Mesir terus belajar dan menyempurnakan teknik mereka seiring berjalannya zaman. Salah satu fakta mengejutkan yang jarang diajarkan adalah bahwa orang Mesir tidak langsung menciptakan prosedur mumifikasi yang sempurna. Sebaliknya, mereka melakukan eksperimen bertahun-tahun. Bukti tertua mumifikasi yang disengaja ditemukan pada jenazah yang berasal dari sekitar 3600 sebelum Masehi, tetapi prosesnya masih sangat dasar. Perkembangan penuh baru terjadi selama periode dinasti keempat, sekitar 2600 sebelum Masehi, ketika Fir'aun Khufu berkuasa. Pada era inilah teknik pengawetan jenazah mencapai kesempurnaan yang kami kenal hari ini. Ini menunjukkan bahwa bahkan peradaban sekuat Mesir pun perlu waktu ribuan tahun untuk menyempurnakan satu teknik. Nah, disinilah sesuatu yang benar-benar mengubah pemahaman kita dimulai. Fakta konkret yang mengubah segalanya adalah tentang peran organ dalam. Sekolah mengajarkan bahwa organ dikeluarkan dan disimpan dalam 4 guci kanopik terpisah. Namun, penelitian baru menunjukkan prosesnya lebih kompleks. Paru-paru, usus, lambung, dan hati dikeluarkan melalui sayatan di sisi kiri tubuh, tetapi mereka tidak selalu ditempatkan dalam guci. Pada beberapa kasus, organ-organ tersebut ditempatkan kembali ke dalam perut yang telah dijahit, atau bahkan dibuang sepenuhnya. Praktik ini bervariasi tergantung pada periode, wilayah, dan status sosial individu yang dimumifikasi. Kejutan lainnya datang dari penemuan yang benar-benar mengagalkan ekspektasi kita tentang mumi di museum. Banyak mumi yang kami lihat di museum bukanlah contoh penuh dari teknik tradisional. Ahli arkeologi seperti Zahi Hawass, yang memimpin banyak penelitian pada abad ke-20, menemukan bahwa beberapa mumi adalah hasil dari percobaan gagal atau proses yang tidak selesai. Tubuh dari periode Kerajaan Pertengahan, sekitar 1900 sebelum Masehi, sering menunjukkan tanda-tanda bahwa keluarga mungkin kehabisan dana atau waktu untuk menyelesaikan prosedur lengkap. Bayangkan, mumi yang kita anggap sempurna ternyata adalah hasil dari keterbatasan sumber daya manusia. Apa yang paling sering tersembunyi dari kurikulum sekolah adalah bahwa mumifikasi bukanlah praktik yang bermotif semata-mata religius, tetapi juga ekonomi. Proses lengkap memerlukan biaya sangat mahal dan hanya bisa dinikmati oleh keluarga kaya dan elit. Untuk masyarakat kelas bawah, teknik penguburan dengan bahan-bahan murah seperti natron sederhana dan pembungkus dasar menjadi pilihan utama. Perbedaan kelas sosial dalam mumifikasi ini menunjukkan bahwa cerita Mesir kuno jauh lebih nuansa daripada yang digambarkan dalam buku pelajaran. Jadi, mumifikasi sempurna bukan tentang keimanan universal, tetapi tentang uang dan status sosial. Memahami mumifikasi Mesir dengan kedalaman yang sebenarnya membuka mata kita terhadap kompleksitas peradaban kuno. Mereka bukan hanya mempraktikkan ritual, tetapi mengembangkan teknologi berdasarkan pengalaman, kesalahan, dan inovasi. Setiap mumi yang tertinggal adalah kesaksian dari keputusan manusia, keterbatasan sumber daya, dan upaya mereka untuk menghadapi keabadian. Itulah mengapa kisah sejati mumifikasi Mesir jauh lebih menarik daripada apa yang pernah diajarkan di ruang kelas sekolah. Ketika kita menggali lebih dalam, kita tidak hanya belajar tentang teknik kuno, tetapi juga tentang kemanusiaan itu sendiri. Makasih banget sudah nonton video ini sampai habis. Ternyata sejarah yang kita ketahui masih punya banyak lapisan cerita yang belum kita gali, kan? Nah, kalau kalian merasa penasaran atau ada pendapat sendiri tentang mumifikasi Mesir, langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga kasih like untuk video ini dan subscribe ke channel ini biar kalian tidak ketinggalan konten-konten sejarah dan misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.